Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah NIM 2402034 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Pada video kali ini saya akan membahas laporan praktikum uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan. Latar belakang: difusi dan osmosis merupakan dua proses fisiologis penting yang mendasari mekanisme transport zat ke dalam sel dan jaringan tumbuhan. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga mencapai keseimbangan. Sedangkan osmosis merupakan perpindahan air melalui membran semi-permeabel menuju larutan dengan konsentrasi lebih tinggi. Kedua proses ini berperan penting dalam pengaturan turgor, penyerapan air oleh akar, serta distribusi nutrisi antar jaringan. Memahami difusi dan osmosis melalui praktikum menjadi dasar untuk memahami bagaimana tumbuhan mempertahankan homeostasis dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Pengujian difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan seperti menggunakan umbi atau daun memberikan gambaran nyata tentang bagaimana gradien konsentrasi mempengaruhi pergerakan zat. Dalam fisiologi tumbuhan modern, kajian ini sangat relevan untuk menjelaskan respons tumbuhan terhadap cekaman, misalnya kekeringan atau salinitas, yang mempengaruhi tekanan osmotik dan tekanan turgor sel. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mengamati langsung perubahan fisik jaringan akibat perbedaan konsentrasi larutan, sehingga konsep teoritis menjadi lebih mudah dipahami dan dihubungkan dengan proses fisiologis yang terjadi pada tumbuhan di lapangan. Tujuan dari praktikum ini ialah mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, dan memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Praktikum ini menggunakan beberapa alat dan bahan, diantaranya ialah gelas beker, pipa tetes, kaca preparat dan penutup kaca, mikroskop, gelas ukur, silet, penggaris, daun kelapa sawit, dan kentang. Cara kerja dalam praktikum ini ada dua, yang pertama itu difusi dan yang kedua osmosis. Cara kerja difusi: yang pertama, potong daun kelapa sawit sepanjang 10 cm, kemudian siapkan 3 wadah berisi air berbeda, yaitu air biasa, air garam, dan air gambut. Yang ketiga, masukkan masing-masing 1 potongan daun ke dalam setiap wadah lalu rendam selama 12 jam. Lalu amatilah menggunakan mikroskop. Yang kedua ada perlakuan osmosis. Pertama-tama potong umbi kentang menjadi persegi kecil dan ukuran seragam 1x1 cm. Rendam potongan tersebut ke dalam larutan dengan konsentrasi berbeda. Yang pertama itu air murni, larutan garam, dan larutan gula. Biarkanlah 15-30 menit, lalu amati perubahan panjang, berat, dan tekstur jaringan. Catatlah hasil pengamatan pada tabel. Berikut ini merupakan dokumentasi cara kerja osmosis. Dari percobaan osmosis pada kentang, didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dari uji pengamatan difusi dari tiap-tiap kelompok.
Berdasarkan hasil praktikum tentang yang direndam dalam air murni sebagai larutan hipotonis mengalami peningkatan panjang dan berat akibat masuknya air ke dalam sel sehingga jaringan menjadi lebih turgid. Sebaliknya, pada larutan hipertonis seperti air gula dan NaCl kentang mengalami penurunan panjang serta berat karena air keluar dari sel menuju larutan berkonsentrasi yang lebih tinggi, menyebabkan plasmolisis dan penyusutan jaringan. Perbedaan perubahan massa dan panjang ini menunjukkan bahwa tekanan osmotik larutan sangat mempengaruhi pergerakan air di dalam jaringan tubuhan melalui proses osmosis. Proses peningkatan ukuran jaringan pada larutan hipotonis sesuai dengan teori bahwa air akan bergerak masuk ke sel tumbuhan sehingga meningkatkan tekanan turgor. Sementara itu, penyusutan jaringan pada larutan hipertonis mendukung penjelasan bahwa sel tumbuhan kehilangan air ketika berada pada lingkungan berkonsentrasi tinggi, sehingga mengalami plasmolisis. Pembahasan difusi. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa pada perlakuan air murni selama 12 jam, stomata daun tampak terbuka lebar, baik pada potongan melintang maupun permukaan daun bawah. Kondisi ini terjadi karena ketersediaan air yang cukup membuat sel penjaga atau guard cell menjadi turgid selama stomata membuka secara optimal untuk mendukung proses pertukaran gas. Pada perlakuan larutan garam, stomata terlihat mengecil dan sebagian besar tertutup. Hal ini disebabkan oleh kondisi larutan yang bersifat hipertonis sehingga air keluar dari sel penjaga, menyebabkan turgor menurun dan stomata menutup. Sementara itu, pada perlakuan air gambut, stomata tampak layu dan menutup sebagian, menunjukkan bahwa kualitas air yang memiliki banyak sel terlarut pada pH yang cenderung rendah dapat mengurangi turgiditas sel penjaga dan menghambat pembukaan stomata. Perbedaan respons stomata ini memperlihatkan bahwa difusi gas pada daun sangat dipengaruhi oleh kondisi air di lingkungan, khususnya terhadap tekanan turgor sel penjaga. Keterbukaan stomata sangat bergantung pada keseimbangan air di dalam sel penjaga, yaitu pada kondisi yang cukup air sel menjadi turgid sehingga stomata membuka, sedangkan pada kondisi hipertonis stomata menutup akibat kehilangan air. Selain itu, kualitas air dan kandungan zat terlalu juga mempengaruhi tekanan osmotik sel penjaga sehingga berpengaruh langsung pada aktivitas pembukaan stomata. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa osmosis dan difusi sangat mempengaruhi kondisi sel tumbuhan. Pada larutan hipotonis, jaringan kentang menyerap air sehingga ukuran dan berat meningkat, sedangkan larutan hipertonis menyebabkan sel kehilangan air dan menyusut. Pada pengamatan stomata,